Posisi Xabi Alonso sebagai pelatih Real Madrid semakin terancam setelah performa negatif tim. Dalam 8 laga terakhir, hanya 2 kemenangan diraih. Cedera pemain yang terus berlanjut dan kondisi ruang ganti yang tidak kondusif memperburuk situasi. Laga melawan Deportivo Alaves disebut sebagai penentu nasib Alonso. Kekalahan berpotensi meningkatkan kemungkinan pemecatannya. Real Madrid sudah mulai mencari pengganti, dengan Zinedine Zidane menjadi kandidat terkuat menurut Sky Sport Germany. Zidane dinilai memiliki rekam jejak sukses dan kepercayaan penuh dari presiden klub Florentino Perez, termasuk meraih 3 gelar Liga Champions berturut-turut dan belum melatih klub lain sejak 2021. Masa depan Antonio Rudiger di Real Madrid semakin tidak pasti, karena kontraknya yang akan habis akhir musim dan belum diperpanjang. Laporan AS menyebut Galatasaray tertarik merekrut bek asal Jerman itu pada Januari, melihatnya sebagai sosok pemimpin untuk memperkuat pertahanan dan ambisi klub di Liga Champions. Galatasaray berencana membuka negosiasi langsung dengan Rudiger terlebih dahulu sebelum mengajukan proposal formal ke Real Madrid. Sementara itu, Los Blancos harus segera memutuskan apakah akan memperpanjang kontraknya atau mempertimbangkan penjualannya pada jendela transfer musim dingin. Marc-Andre ter Stegen kemungkinan besar akan meninggalkan Barcelona karena tidak lagi menjadi kiper utama. Cedera yang dialaminya dalam 2 musim terakhir membuat posisi utama kini ditempati Joan Garcia yang dipastikan oleh pelatih Hansi Flick. Ter Stegen beresiko menjadi cadangan hingga akhir musim yang mengganggu ambisinya tampil di Piala Dunia 2026. Barcelona berencana mencari solusi pada Januari dengan kemungkinan meminjamkannya sambil menanggung sebagian gajinya yang mencapai 400.000 euro per pekan agar Ter Stegen tetap bisa bermain, mengembalikan performa dan mempertahankan nilai jualnya untuk musim panas mendatang. Striker Inter Milan Lautaro Martinez dikabarkan menawarkan diri ke Barcelona yang tengah mencari pengganti Robert Lewandowski. Lewandowski berpotensi meninggalkan klub secara gratis pada musim panas 2026, sementara nama-nama seperti Harry Kane dan Julian Alvarez juga dikaitkan dengan Camp Nou. Menurut beberapa sumber, Inter Milan dilaporkan bersedia melepas Martinez dengan harga sekitar 70 juta euro, meski belum jelas apakah Barcelona akan menyetujui. Klub kini menghadapi dilema strategis, apakah mendatangkan pengganti siap pakai seperti Martinez, atau memilih pemain muda yang bisa bergantian bermain dengan Ferran Torres dan merencanakan lini depan jangka panjang. Manajer Arsenal, Mikel Arteta, membela Victor Gyökeres dari kritik publik dan meminta agar sang striker diberi waktu, meski ia mengakui Gyökeres perlu segera mencetak gol. Penyerang asal Swedia itu baru mengoleksi 6 gol dari 17 penampilan dan belum mencetak gol dalam 4 laga terakhir setelah kembali dari cedera hamstring. Arteta menegaskan bahwa Gyökeres masih beradaptasi dengan kerasnya Liga Inggris, datang tanpa pramusim dan sempat kehilangan momentum karena cedera. Ia percaya dengan dukungan tim dan kondisi yang tepat, Gyökeres akan menemukan ketajamannya dan menunjukkan potensi sebenarnya bersama Arsenal. Keluarga Agnelli telah menjadi pemilik mayoritas Juventus sejak era Edoardo Agnelli pada 1920-an melalui perusahaan Exor yang saat ini memegang sekitar 65% saham klub. Kini, kepemilikan mereka tengah ditantang oleh perusahaan kripto Tether yang menawarkan 1,1 miliar euro atau lebih dari 20 triliun rupiah untuk mengambil alih saham mayoritas dengan harga 2,66 euro per saham. Tawaran ini muncul di tengah kondisi sulit Exor, termasuk kontroversi atas keputusan menjual aset-aset medianya di Italia yang memicu mogok kerja di koran La Stampa dan La Repubblica. Situasi ini menandai potensi perubahan besar dalam struktur kepemilikan salah satu klub terbesar Italia tersebut. Mason Greenwood menunjukkan performa impresif bersama Marseille, memunculkan spekulasi soal kemungkinan kembalinya ke Liga Premier atau pindah ke La Liga. Namun, menurut laporan Team Talk, kembalinya Greenwood ke Inggris masih dianggap tidak memungkinkan karena kontroversi masa lalunya di Manchester United, termasuk tuduhan serius pada 2022 meski kemudian dibatalkan. Hambatan ini membuat peluang klub-klub seperti Tottenham Hotspur dan West Ham United untuk mendatangkannya saat ini sangat kecil, meski beberapa pihak, termasuk manajer De Zerbi, tetap membela karakter Greenwood. Pelatih Chelsea Enzo Maresca mengungkapkan kekhawatirannya terkait cedera pangkal paha yang dialami Cole Palmer, yang kondisinya masih naik turun dan sulit diprediksi.
Gelandang serang berusia 23 tahun itu diperkirakan kembali menjadi starter saat Chelsea menjamu Everton di Premier League setelah sebelumnya diistirahatkan saat laga Liga Champions. Maresca berharap cedera tersebut tidak mengganggu Palmer hingga akhir musim dan menegaskan sejauh ini belum ada pembahasan mengenai opsi operasi, sambil terus memantau kondisi pemainnya secara cermat setiap hari untuk memastikan kesiapan dan kebugarannya menghadapi pertandingan. AC Milan menargetkan bek tengah Chelsea Axel Disasi untuk memperkuat lini belakang setelah pemain Prancis berusia 27 tahun itu minim menit bermain di paruh pertama musim. Klub mempertimbangkan opsi pinjaman atau kesepakatan menguntungkan lainnya dengan hubungan baik antara AC Milan dan Chelsea menjadi faktor penting. Disasi dinilai sesuai dengan kriteria AC Milan karena pengalaman dan kualitasnya. Selain itu, wacana kembalinya Thiago Silva ke AC Milan terus muncul. Pemain Brasil itu tengah mempertimbangkan satu pengalaman terakhir di Eropa dan pergerakan negosiasi untuk membawa Silva ke Milan, termasuk kontrak 6 bulan dengan opsi perpanjangan, sedang berlangsung. Mohamed Salah menimbulkan spekulasi soal masa depannya di Liverpool setelah mengungkapkan kekecewaannya karena sering dicadangkan oleh pelatih Arne Slot, termasuk saat Liverpool ditahan imbang Leeds United. Penurunan performa Liverpool yang kini berada di posisi ke-10 memperburuk situasi dan menambah tekanan pada sang bintang. Slot bahkan mencoret Salah dari skuad Liga Champions lawan Inter Milan, menambah ketidakpastian masa depannya. Jika benar-benar hengkang, sejumlah klub Arab Saudi dan MLS, termasuk Inter Miami, disebut siap menampungnya. Dan laga melawan Brighton berpotensi menjadi penampilan terakhir Salah bersama Liverpool. Berke Ozer, kiper Lille, kini menjadi incaran Manchester City setelah tampil impresif musim ini dengan 5 nirbobol dalam 13 laga Ligue 1 serta melakukan beberapa penyelamatan penalti krusial di Liga Eropa. Meskipun City sudah memiliki beberapa kiper, termasuk Donnarumma, Pep Guardiola tetap tertarik pada kemampuan, konsistensi, dan kualitas unik Ozer yang membuatnya menonjol di antara penjaga gawang muda Eropa. Kepindahan ke Manchester City bisa menjadi tantangan sekaligus peluang besar bagi Ozer untuk berkembang, bersaing di level tertinggi Eropa, serta mendapatkan pengalaman berharga di bawah arahan salah satu pelatih terbaik dunia. Manchester United dikabarkan tengah serius mempertimbangkan opsi menjual Bruno Fernandes, menyusul minat besar dari klub-klub Arab Saudi, termasuk Al Hilal dan Al Ittihad. Sejak musim panas 2023, beberapa tim di Saudi Pro League terus mengajukan tawaran untuk gelandang Portugal itu. Bahkan tahun ini saja setidaknya 3 klub sudah mendekat. Meski mendapat banyak perhatian, Fernandes memilih menolak tawaran-tawaran tersebut dan memperpanjang masa tinggalnya di MU untuk 1 musim lagi. Pelatih Ruben Amorim sebelumnya berharap kompatriotnya itu tetap bertahan di Old Trafford. Namun Fernandes merasa tidak ada keharusan untuk buru-buru meninggalkan klub. Legenda Manchester United, Luis Nani, mendorong mantan klubnya untuk segera bergerak merekrut Antoine Semenyo dari Bournemouth pada bursa transfer Januari mendatang. Semenyo yang memiliki klausul rilis sebesar 65 juta pounds, tampil impresif dengan 17 gol dan 8 assist sejak awal musim lalu, menjadikannya salah satu talenta paling menonjol di Premier League saat ini. Nani menilai winger asal Ghana itu sangat cocok untuk gaya permainan MU karena kecepatannya, kemampuan menggiring bola, mencetak gol, dan memberi assist di momen-momen penting. Namun Nani juga menekankan bahwa pemain baru harus siap menghadapi tekanan, mentalitas, dan tanggung jawab yang berbeda saat bermain di klub besar seperti Manchester United. AC Milan dikabarkan telah memulai diskusi awal dengan Lorenzo Luca terkait potensi transfer pada bursa Januari, namun jalannya diprediksi akan sulit akibat hambatan kontrak dan birokrasi. Striker jangkung Italia ini saat ini dipinjam Napoli dari Udinese dengan klausul kewajiban membeli senilai 26 juta euro di akhir musim. Situasinya semakin rumit dengan kembalinya Romelu Lukaku yang mengancam menit bermain Luka. Jika Napoli meminjamkan Luka ke Milan, klausul pembelian permanen akan aktif lebih awal, memaksa Napoli melunasi 26 juta euro kepada Udinese di tengah musim, yang bisa memberatkan kondisi keuangan klub.
Bayern Munich dikabarkan siap mengajukan tawaran 120 juta euro untuk gelandang Chelsea, Enzo Fernandez, di bawah arahan Vincent Kompany. Pemain 24 tahun ini menjadi pilar utama The Blues sejak bergabung dari Benfica dan dikenal fleksibel dengan visi permainan serta kemampuan mengontrol tempo pertandingan. Bayern menilai Enzo cocok untuk berduet dengan Joshua Kimmich dan memperkuat lini tengah mereka. Meski kontraknya di Chelsea masih berlaku hingga 2032 dan klub London itu enggan melepasnya, tawaran besar Bayern bisa menggoda, menjadikan saga transfer ini salah satu cerita besar di bursa mendatang. Inter Miami secara resmi mengaktifkan klausul pembelian permanen untuk gelandang Argentina, Rodrigo de Paul dari Atletico Madrid dengan biaya sekitar 15 juta euro. Kesepakatan ini menandai babak baru dalam karir de Paul, sekaligus memperkuat tren MLS sebagai tujuan menarik bagi pemain top dunia. Dengan kualitas dan pengalaman yang dimilikinya, De Paul diharapkan menjadi salah satu pemain kunci bagi Inter Miami, berperan penting dalam upaya klub meraih gelar domestik serta tampil kompetitif di Piala Dunia antar klub FIFA. Kepindahan ini juga menunjukkan ambisi Inter Miami untuk memperkuat skuad dengan pemain elit kelas dunia. Julian Alvarez dan Atletico Madrid akan menghadapi Valencia akhir pekan ini dalam upaya memangkas jarak dengan Real Madrid dan Barcelona di klasemen La Liga. Setelah sempat mendapat kritik karena penampilan yang kurang konsisten, Alvarez berhasil bangkit dengan mencetak gol dalam kemenangan 3-2 atas PSV di Liga Champions. Striker Argentina ini menegaskan fokus penuh pada Atletico, merasa nyaman di klub, dan bertekad meraih kesuksesan di kompetisi domestik maupun Eropa, termasuk memenangkan Liga Champions dan Piala Dunia, sambil terus memberikan kontribusi besar bagi tim dan membuktikan kualitasnya sebagai pemain kunci. Perjalanan Rafinha di Barcelona berubah drastis dari pemain yang sempat masuk daftar jual menjadi salah satu sosok paling berpengaruh, bahkan mengenakan ban kapten. Di bawah Hansi Flick, ia dianggap sebagai bagian inti proyek klub dan pilar strategis, baik di lapangan maupun ruang ganti. Rumor kepindahannya ke Arab Saudi pasca Piala Dunia dibantah, karena Barcelona dan Rafinha sama-sama ingin ia tetap di klub. Winger Brasil ini bahagia di Barca, fokus pada menjuarai Liga Champions musim ini dan Piala Dunia bersama Brasil, serta telah menunjukkan kualitas solid dengan 4 gol dan 3 assist meski sempat cedera. Liverpool kembali mencatatkan hasil manis pada lanjutan kompetisi Premier League musim 2025-2026. Bertanding di hadapan pendukung sendiri di Stadion Anfield, The Reds tampil solid dan berhasil mengamankan kemenangan 2-0 atas Brighton. Penyerang andalan mereka, Hugo Ekitike, menjadi bintang lapangan setelah memborong 2 gol yang memastikan kemenangan Liverpool pada laga tersebut. Hasil positif ini memberikan tambahan 3 poin penting bagi Liverpool, sehingga mereka kini naik ke peringkat 6 klasemen sementara Liga Inggris. Chelsea mencatat kemenangan solid dengan skor 2-0 saat menjamu Everton pada laga pekan ke-16 Premier League musim 2025-2026 di Stamford Bridge. 2 gol kemenangan tuan rumah sudah tercipta sejak babak pertama berkat aksi Cole Palmer dan Malo Gusto. Usai turun minum, Everton berusaha menekan lebih agresif, namun lini belakang The Blues tampil disiplin sehingga tim tamu gagal membobol gawang Chelsea. Hasil ini membuat Chelsea tetap kokoh di posisi keempat klasemen sementara dengan raihan 28 poin. Sementara Everton masih berada di urutan ke-8 dengan 24 poin dari 16 laga. Arsenal berhasil mengamankan kemenangan penting pada pekan ke-16 Premier League musim 2025-2026. Menghadapi Wolverhampton, The Gunners keluar sebagai pemenang dengan skor tipis 2-1. 2 gol Arsenal tercipta lewat kesalahan pemain lawan, yakni gol bunuh diri Sam Johnston dan Yerson Mosquera, sedangkan Wolves sempat memberi perlawanan melalui gol Tolu Arokodare. Tambahan 3 poin dari laga ini semakin memantapkan Arsenal di puncak klasemen dengan koleksi 36 poin. Di sisi lain, kekalahan di London Utara membuat Wolverhampton harus terpuruk di posisi juru kunci klasemen.
Barcelona berhasil meraih kemenangan 2-0 atas Osasuna pada laga pekan ke-16 La Liga musim 2025-2026 yang digelar di Spotify Camp Nou. Meski mendominasi permainan sejak awal, Blaugrana sempat kesulitan mencetak gol di babak pertama. Kebuntuan akhirnya pecah setelah turun minum ketika Rafinha mencetak 2 gol dan menjadi penentu kemenangan tim tuan rumah. Hasil ini memastikan Barcelona tetap kukuh di puncak klasemen Liga Spanyol dengan raihan 43 poin. Di sisi lain, Osasuna masih tertahan di posisi ke-16 dengan 15 poin dan belum sepenuhnya aman dari ancaman zona degradasi.